Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianita Kusuma Dewi, mahasiswa PPG Daljab 2021, angkatan kedua Program Studi Perhotelan dan Jasa Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat ya, baik ya, walaupun keadaan masih di rumah ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka ya dalam pembelajaran siang hari ini. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran ya untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme kita dan juga semangat ya supaya nanti selama pembelajaran kita tetap semangat. Saya akan memutarkan lagu nasional ya, kita nyanyi bersama. Ini Ya, baik, setelah kita menyanyi bersama, semoga semangat kita kembali ya, jiwa nasionalisme kita. Kemarin kita habis merayakan ya kemerdekaan kita yang keberapa? ke-76. Ke-76 tahun. Baik ya, walaupun dalam kondisi seperti ini ya, masih dalam kondisi pandemik, tetap jaga prokesnya ya, tetap sehat walaupun di rumah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan salah satu bisa pimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Fikri. Semoga dengan doa ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir selesai ya. Amin. Ya, untuk absennya sudah absen semua ya hari ini yang hadir. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Untuk absensi ada di Google Classroom, sudah saya share. Jadi nanti yang belum absen setelah pembelajaran bisa segera absen ya. Jadi sebagai bukti fisik bahwa kalian hadir dalam pembelajaran siang hari ini ya. Oke. Oke, Bu. Untuk mengulas kembali materi yang sebelumnya, masih ada yang ingat tentang apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan kemarin? Apa ya? Reservasi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang reservasi Ya. rombongan. Ya, tentang reservasi rombongan. Masih ada yang ingat apa itu reservasi rombongan? Pergunakan untuk tamu Family. rombongan ya, family bisa atau juga dari travel agent ya, Travel agent, ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ke pembaruan dan pembatalan reservasi. Ya. Apa itu pembaruan reservasi? Perubahan reservasi itu apa sih? Layanan yang diinginkan oleh tamu salah satunya adalah kemudahan apabila terjadi perubahan.
Ya, perubahan reservasi. Biasanya apa aja yang terjadi? Perubahan apa saja? Waktu. Check in, check out. Ya, tanggal Perubahan ya. tanggal, Nah. jenis kamar, atau jumlah tamu yang menginap. Oke, baik. Ya, saya akan sharekan untuk materi hari ini tentang pembaruan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya adalah untuk menguraikan terjadinya pembaruan dan pembatalan reservasi dengan tepat. Ya, jadi apa saja sih penyebabnya, apa terjadinya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis prosedur penanganan pembaruan. Nah, bagaimana cara menanganinya, ya prosedurnya untuk menangani pembaruan itu seperti apa, untuk menangani pembatalan itu seperti apa. Nah, kemudian untuk penilaian, ya, untuk teknik penilaian hari ini, untuk jenis penilaiannya kita ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian kita masuk ke materi pembelajarannya, yaitu tentang pembaruan atau perubahan reservasi. Ya. Perubahan itu berarti ada perubahan dari, berarti tamu tersebut sudah pernah melakukan reservasi. Reservasi sebelumnya. Ya. Ya, ini untuk pengertiannya amendment of reservation. Itu adalah perubahan yang terjadi atas suatu pemesanan kamar yang telah dilakukan ya dengan alasan tertentu. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan, apa saja kira-kira perubahannya itu yang biasa terjadi itu perubahan apa? Perubahan Check-in, check out. tanggal tiba atau tanggal berangkat, perubahan jenis kamar atau jumlah tamu yang menginap. Betul Ya. lah, tahu. Oke, ya. Jadi ini adalah pengelompokan pembaruan reservasinya. Ya, ada perubahan tanggal check-in dan check-out. Maksudnya di sini adalah si tamu itu bisa lebih awal atau lebih lebih lama ya dari tanggal sebelumnya. Jadi si tamu sudah pernah melakukan reservasi, sudah pernah melakukan pemesanan kamar. Kemudian karena ada suatu alasan tertentu, tamu tersebut memundurkan atau memajukan tanggal check-in ya atau tanggal check-out-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan jumlah tamu yang menginap. Nah, pengaruhnya kemana ini? Akan berpengaruh kepada apa jumlah tamu yang menginap ini? Perubahan biaya. Harga kamar. Ya, perubahan jumlah tamu yang menginap itu akan berpengaruh terhadap Harga kamar. kamarnya. Ya, jumlah kamar yang dipesan, yang direservasi. Bisa saja tamunya sebelumnya dia sudah melakukan reservasi misalnya untuk 2 orang, ya. Otomatis dia hanya memesan kamar 1. Kemudian dia ada perubahan jumlah, misalnya ada penambahan, ya, misalnya jadi 4 atau jadi 6 atau jadi 5, ya. Berarti otomatis dia harus menambah kamar. Ya, Kamar. karena 1 kamar itu untuk berapa orang? 2 orang. 2 orang, Bu. 1 kamar untuk 2 orang. Berarti apabila lebih dari 2 orang, otomatis dia akan melakukan penambahan, ya, baik itu penambahan kamar maupun penambahan kasur. Atau istilahnya apa? Penambahan kasur? Extra bed. Extra bed. Ya. Begitu juga pengurangan, bisa juga dari yang awalnya misalnya 10 orang, pada akhirnya ada terjadi perubahan hanya 3 orang atau hanya 5 orang. Nah, otomatis itu juga mengurangi jumlah kamar yang dipesan. Oke, kemudian yang ketiga ada perubahan jenis kamar. Ini maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa. Ya, siapa nih? Sekdar? Maksudnya? Di-upgrade. Di-upgrade. Maksudnya upgrade itu apa? Misalnya ya kecil kamarnya kan, pindah yang lebih besar enggak, Bu? Benar, Bu, upgrade ke deluxe. Jadi eksekutif mungkin ke suite. Ya, Dari eksekutif menjadi ke suite kan ngupgrade lebih besar. Atau Ya. enggak minta yang connecting. Ya.
Pokoknya yang lebih luas. Oke, ya. Jadi perubahan jenis kamar ini bisa naik, bisa turun, ya. Turun. Ya, Bu. Jadi kalau naik itu istilahnya adalah upgrade, ya. Jadi Upgrade, dari kamar yang rendah diminta Jadi besar. perubahan ke Besar. atas, ya, ke yang besar. Ya, jadi misalnya dari standar minta ke suite room, ya, atau sebaliknya bisa juga terjadi dari suite atau dari deluxe berubah menjadi standar atau Atau superior. sebaliknya. Iya, seperti itu ya. Untuk Betul. pembaruannya. Jadi ada tanggal check-in, check-out-nya, kemudian ada perubahan jumlah tamunya, dan juga ada perubahan jenis kamarnya. Oke. Kemudian prosedurnya gimana sih cara menanganinya? Ya, jadi di sini ada 4 prosedur cara menangani perubahan reservasi ya secara general ya, secara umum. Yang pertama adalah mengisi perubahan dalam reservation form ya. Jadi otomatis semua pemesanan kamar pasti dicatat di reservation form ya. Yang jadi reservation form yang dulu yang sudah diisi itu dilakukan perubahan. Ya, jadi pada kolom amendment biasanya di checklist ya, di checklist amendmentnya. Kemudian yang kedua, setelah reservation formnya dilakukan perubahan, kemudian yang kedua adalah melakukan perubahan pada reservation slip atau diary ya, reservation diary. Nah, slip ini biasanya ditempatkan nanti di bagian reception ya. Jadi di bagian reception juga tahu terjadi perubahan. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan perubahan dalam reservation chart atau tabel reservasi. Masih ada yang masih ingat apa itu reservation chart? Kartu reservasi. Ya, tabel reservasi. Fungsinya untuk apa? Buat apa ya? Reservation chart, tabel pemesanan kamar untuk mengetahui ketersediaan Jenis kamar ada di hotel. ya, ketersediaan kamarnya. Jadi tipe kamar apa saja yang masih kosong, kemudian tanggal berapa saja yang masih kosong. Nah, kenapa di reservation chart ini dilakukan perubahan? Itu untuk agar tidak terjadi kerancuan ya. Jadi pada saat tanggal-tanggal tertentu jika tidak dilakukan perubahan nanti akan bentrok ya. Bisa saja kamarnya bisa terdouble ya, double reservation ya. Jadi harus dilakukan perubahan pada reservation chart juga. Kemudian yang keempat adalah menyimpan pada arsip. Nah, ini yang terakhir setelah dilakukan perubahan pada formulir, pada reservation slip, pada reservation chart. Yang terakhir adalah disimpan pada arsip sesuai dengan perubahan pada tanggal tiba yang baru. Jadi disimpannya sesuai dengan tanggal kedatangan yang baru, ya, bukan disimpan berdasarkan reservation awal. Oke, ini untuk perubahan reservasinya ya, prosedurnya. Selanjutnya adalah tentang pembatalan reservasi. Kalau pembatalan itu apa sih? Ada yang tahu apa itu pembatalan reservasi? Pembatalan pemesanan kamar. Ya, pemesanan kamar yang dibatalkan. Dan dibatalkan. Oke, ya. Jadi ini adalah pengertiannya. Cancellation of reservation itu adalah pembatalan atas suatu pemesanan kamar yang telah dilakukan karena alasan tertentu. Ya, sama ya. Dengan alasan tertentu, calon tamu membatalkan pemesanan kamar yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Ada beberapa aturan ya, beberapa hotel menetapkan peraturan bahwa bila terjadi pembatalan, maka advance reservation deposit akan dipotong sebesar 50% ya apabila tamu sudah melakukan Reservasi. Ya, reservasi. Kemudian sudah menyertakan deposit, berarti depositnya akan terpotong 50%. Ya.
Ada juga beberapa hotel yang mengembalikan penuh uang muka dari calon tamu. Ya, jadi semua tergantung dari kebijakan masing-masing hotel. Ya, bila pembatalan diberitahukan setelah pukul 18 pada tanggal kedatangan, maka seluruh advance reservation deposit yang telah dibayar akan diambil oleh pihak hotel. Nah, ada juga yang mengambil seluruh deposit yang sudah dilakukan oleh tamu. Ya. Kenapa itu dilakukan? Karena hotel sudah tidak bisa menjual lagi kamarnya. Ya. Setelah pukul 18 ya. Ini yang biasa disebut dengan istilah status reservasi kamar dengan istilah 6 PM release ya. Kemudian untuk prosedurnya ya, prosedur penanganan pembatalan reservasinya yang pertama sama ya dengan pembaruan tadi ya. Mengisi formulir pembatalan dengan lengkap. Jadi pada formulir reservasi dituliskan dia di checklist bagian cancellation-nya di checklist. Dan dituliskan pembatalannya dengan lengkap. Kemudian yang kedua, data pemesanan kamar yang mengambil data pemesanan kamar yang telah dilakukan. Ya. Setelah mengisi formulir pembatalan, kemudian datanya diambil ya. Kemudian untuk dilakukan, kemudian yang ketiga pada diary reservation diary atau buku harian reservasi atau slip itu dicoret ya. Kemudian yang keempat, hapus pada tabel pemesanan kamar. Ya, dihapus pada reservation chart-nya dihapus ya. Jadi bukan lagi diganti tapi sudah dihapus. Kemudian yang kelima adalah simpan kembali pada arsip modifying bookings. Ya, jadi kembali lagi untuk dilakukan arsip. Ya, untuk pengarsipan. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang pembaruan atau pembatalan? Jelas? Ya. Baik, kalau sudah jelas, saya akan memutarkan video tentang perubahan reservasi yang terjadi. Silakan kalian amati, kemudian nanti kalian analisis apa saja penyebab terjadinya pembaruan reservasi tersebut. Ya. Kelihatan bego dari depan sini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Kira-kira apa saja penyebab terjadinya perubahan dari video tadi?
Hanya kendala Hmm? satu Kendala di hotel, di rumahnya. karena ada bencana atau kejadian. Ya. Anaknya nggak usah dibilangin. Ya, jadi itu tadi ya, ada karena cuaca, karena kondisi di daerah tamu tersebut ya, bisa terjadi perubahan. Kemudian delay pesawat ya, itu Pesawat. juga akan mempengaruhi perubahan. Baik, untuk tugas kelompoknya ya, aktivitas kelompoknya. Setelah menyaksikan tayangan video, ya analisislah prosedur penanganan pembaruan dan pembatalan reservasi melalui telepon. Untuk kelompok 1, ya, kalian akan menganalisis prosedur penanganan tentang pembaruan. Ya, untuk kelompok 1 menganalisis prosedur penanganan pembaruan reservasi. Kemudian yang kelompok 2 menganalisis penanganan pembatalan reservasi. Bu, Ya, ini kan tugasnya kan Bu, Ya. langkah-langkah perubahan reservasi melalui telepon. Ini kita yang nangani dia membatalkan atau kita yang ya. Kalian sebagai seorang reservation agent atau reservation clerk menangani perubahan reservasi. Jadi ada tamu yang melakukan perubahan reservasi lewat telepon. kita nanganin ya Bu? Bagaimana kalian menanganinya? Oh iya, baik Bu. Oke. Ya. Oke, Bu. Ya, dilanjut diskusinya. Yang pembatalan pemesanan kamar, cancellation of reservation. Yang mana itu? Yang anu nih, Oh ya, cancellation of reservation. ya cancellation of Yang itu reservation yang terjadinya pembatalan terhadap pemesanan kamar. yang telah dilakukan sebelum waktu kedatangan di hotel tuh. Nah, kan itu kita masukin Yang aja. itu ya dapat advance payment for reservation akan dipotong 50%. Iya. Payment order reservation akan dipotong 50% itu kan uang tamu kan, uang gue kan. Terus Jadi Ada yang ditanyakan? Bu, Ibu ini kita tinggal menjelaskan atau gimana? Bu? ya, Kalian sebagai seorang reservation agent atau reservation clerk menangani tentang pembatalan. Jadi ada tamu yang menelpon ke hotel untuk melakukan pembatalan. Nah, bagaimana kalian menangani pembatalan tersebut? oh, Gitu. kita yang menangani kan bukan yang menjelaskan. Oh, toh. Ya, kalian menangani ya. Jadi nanti dipresentasikan bagaimana cara kalian menangani pembatalan reservasinya. Ya, jelas? Iya, Bu. Jelas, Ya. Bu. Silakan kembali diskusi. Kalau yang dipotong 50% tuh kan ya cancellation ya. Iya. Itu tuh cuma 50% karena ada Biaya tanggungan dari tanggungan sebelum dia membatalkan kan? Iya. Udah, baru tinggal jelasin prosedurnya. Disuruh ngapain. Prosedurnya tuh kan yang kayak gitu dia tuh, kalau dia mau membatalkan reservasinya, ya itu ada tanggungannya 50% uang yang dia pesan di hotel. Sudah kan? Terus tuh tanya identitas, terus tuh mengisi formulir cancellation, terus tuh coret pada data reservation slip atau reservation diary, Ya, terus tuh dihapus. itu aja sudah ya. Udah. Iya. Nah, udah kan? Tanya data-datanya yang mana yang mau dirubah, baru isi sudah yang rubahnya. Harus cari ketersediaan kamar yang diinginkan. Ya, yang dia mau sama yang masih yang ready, yang Iya. udah siap jual. Terus Habis itu kasihkan nomor konfirmasi. Itu apa sih nomor konfirmasi? bilang aja sudah itu. Berikan Nomor kepada apa ya? kami. Nomor teleponnya kayaknya. Nggak tahu Bukan. saya nomornya. Kayak kode Nomor kamar. ID itu kayak kode ID-nya gitu sih. Oh iya. ID reservasinya.
Ya, ID reservasi. Ya, oke. sudah. Data yang telah terus tuh kita ngulangin data yang sudah dikasih, Hmm. baru sudah selesai. Kelompok 1 sudah siap untuk dipaparkan hasil diskusinya? Kelompok 2 perhatikan ya, barangkali nanti ada yang kurang, bisa ditambahkan. Saya bawa. Ya, silakan kelompok Dapat aja 1. sudah. Jika teleponnya berdering, jangan menunggu teleponnya Bu sampai 3 kali. Angkat aja kalau udah berdering, angkat teleponnya dulu. Terus greeting, selamat pagi. Sebutin kita ini dari reservasi hotel mana. Terus ada yang bisa dibantu menawarkan bantuan. Terus, menanyakan informasi, menanyakan ke Agar Anda. orang yang mau reservasi Udah. atas nama siapa sebelumnya yang dia udah reservasi Bu. Lempar ini. Tanya dulu namanya siapa, nama sebelumnya. Terus cari datanya yang ada di arsip. Kalau dia udah ngasih namanya, ngasih tahu atas nama siapa, cari datanya yang sudah di arsip. Habis itu menanyakan data-data perubahan yang mau dia ubah, apa aja datanya. Terus kalau udah ditanya, dicatat perubahan datanya yang baru, yang baru yang dia mau ganti. Habis itu setelah itu kita cek dulu kalau dia minta kamar apa atau Nanti habis ini baru pelajar lagi. kalau dia udah ngomong mau berubah kayak gini, cek dulu kamarnya. Terus setelah itu udah selesai Bu. Berikan Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Udah. Ya, apalagi Lanjut. terakhir apa? Bu, itu kan tadi udah dikasih tahu tamu nomor yang baru, ID reservasinya yang baru buat nanti dia kalau datang ke hotel. Nah, setelah itu kita ulangin lagi data yang baru yang sudah diperbarui. Setelah itu ucapin terima kasih. Nah, tunggu. Ya. Baik, kira-kira ada yang kurang nggak dari kelompok 1 prosedurnya? Tidak, Bu. Kelompok 2 silahkan. Silakan Mbak Aulia. Oke. Siapa yang mau Prosedur memaparkan? menangani Hmm? prosedur menangani pembatalan reservasi. Yang pertama greeting. Setelah greeting kita angkat telepon setiap ada telepon yang berdering. Jangan sampai menunggu sampai 3 kali berdering. Setelah itu greeting mengucapkan selamat siang, pagi atau sore dan tawarkan bantuan. Setelah itu peroleh data reservasi sebelumnya atau new booking. Tanyakan kepada pemberi informasi bahwa reservasi dibuat atas nama siapa atau nomor konfirmasinya. Cari data tersebut ke dalam arsip. Setelah itu tanyakan identitas, nama, dan nomor telepon orang yang melakukan cancel dan alasan mengapa di-cancel. Mencari data reservasi tamu yang di-cancel melalui arsip. Mengisi formulir cancellation jika ada formulir khusus. Jika tidak ada formulir cancellation, maka reservation form dicap dengan cap cancel dan catat tanggal, jam, serta nama orang yang melakukan cancellation. Informasikan nomor cancellation. Informasikan nomor cancellation kepada pelanggan untuk meyakinkan bahwa reservasi telah dibatalkan, di-cancel. Setelah itu coret data pada reservation slip atau reservation diary. Hapus data pada tabel pemesanan atau chart. Data tamu yang telah di-cancel tersebut dihapus dari sistem reservasi, tetapi ada hotel yang menyimpannya sampai tanggal rencana check-in semula. Setelah itu simpan kembali pada arsip di modifying booking. Oke. Setelah ya. itu kita closing. Closing. Baik. Ya, itu untuk pembatalannya. Kira-kira gimana? Ada tanggapan dari kelompok 1? Gak ada. Jelas ya. Ya, jelas ya. Jadi kalian sudah mulai paham ya apa itu pembaruan, bagaimana menanganinya ya. Menangani pembaruan, menangani pembatalan itu seperti apa. Ya. Iya. Ya, secara
general seperti itu ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak praktek untuk biar kalian bisa lebih lancar ya dalam menangani pembaruan dan pembatalan reservasi ya. Ini baru permulaan. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak praktek ya. Ya, Bu. Oke. Baik, begitu untuk materi hari ini ya tentang pembaruan dan pembatalan reservasi. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Dar, simpulkan Dar. Mengetahui Kesimpulannya kita mengetahui Bu cara-cara dan pembatalan reservasi. Apalagi selain itu? Bagaimana cara kita menangani saat tamu minta cancel reservasi sama membatalkan reservasi sama perubahan reservasi. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Lagi. Dar, tambahin Dar. Terus mengerti cara menangani prosedur pembatalan dan perubahan Bukan reservasi. Ya. Ya, baik ya, itu tadi ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang pembaruan dan perubahan dan pembatalan reservasi ya. Jadi perubahan reservasi itu bisa terjadi pada tanggal ya, pada jumlah tamu dan juga pada jenis kamar ya. Kemudian juga prosedurnya kalian sudah berdiskusi tadi tentang cara menangani pembatalan dan perubahan. Ya kan? Sudah ada, Bu. Jelas. Ada Bu. Jelas Bu. ya. Jelas. Oke, baik ya. Itu tadi yang sudah kita pelajari. Ya, baik untuk tes pengetahuan nanti sudah ada di Google Classroom. Silakan kalian cek ya untuk tes formatifnya bisa langsung dikerjakan ya, hanya sedikit saja. Nanti bisa dicek di Google Classroom, ada Google Form-nya di situ tentang tes formatif untuk pengetahuan ya. Jika tidak ada yang ditanyakan ya, sebelum kita akhiri untuk materi selanjutnya ya, untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang masih seputar reservasi ya. Nanti kita akan melakukan praktek tentang penanganan reservasi ya, baik itu reservasi individu maupun reservasi rombongan ya. Jadi minggu depan kita akan praktek bagaimana menangani reservasi atau pemesanan kamar ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, salah satu bisa pimpin doa. Selesai dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat. Jadi kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ya, tetap jaga kondisi ya, jangan keluyuran, tetap patuhi anjuran pemerintah untuk di rumah saja ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.